di Kabupaten Sampang. Lele. Saksikan saya bersama Forum Mahasiswa Sampang merupakan 1000. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kebiasaannya asalkan teman-teman bungkam dan mahasiswa jangan angkat bicara, ini uang untuk Anda. Kami sudah terlalu muak. Ada banyak data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erni Luciana dalam program Ngulik, Ngobrol di Studio Klik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai isu terpanas seputar Madura. Isu terpanas seputar Madura pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait demo ya. Demo yang dilakukan di Kabupaten Sampang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pada kesempatan kali ini mendatangkan para pejuang keadilan dari Kabupaten Sampang. Nah, di sini kita sudah mendatangkan beliau para pejuang keadilan. Mungkin bisa sambil diperkenalkan, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farman Zaki, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sampang, Formasa Pusat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri biasa dipanggil Sufyan. Terima kasih. Ya, menarik ya Kak mengenai demo kemarin yang dilakukan pada tanggal 22 itu ya. Dimana di situ saya melihat ada beberapa diksi ya yang digaung-gaungkan pada demo kemarin. Di situ ada beberapa kata-kata yang menarik untuk dibahas seperti bahwa Sampang ini adalah kabupaten termiskin se-Jawa Timur begitu ya Kak. Betul. Di situ disebutkan hutang mencekik, APBD menjerit, ya Bupati Sampang di media elit kinerjanya sulit gitu ya kan Kak. Pembangunannya megah, SDM-nya rendah, lowongan kerja justru malah susah begitu ya Kak ya. Nah, sebelumnya nih latar belakang atau demo kemarin ini kan dilaksanakan oleh Formasa gitu kan ya, selaku pejuang keadilan masyarakat Sampang begitu ya Kak. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu Formasa biar teman-teman atau penonton gitu ya bisa paham apa sih itu Formasa gitu. Dipersilahkan Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Formasa ini adalah organisasi untuk mahasiswa di Kabupaten Sampang yang berdomisili Kabupaten Sampang, baik yang kuliah di dalam Sampang maupun yang kuliah di luar Sampang, agar nantinya ketika kembali ke Kabupaten Sampang mereka bisa mengabdikan diri sepenuhnya untuk Kabupaten Sampang, tentu untuk kebaikan dan juga peningkatan Kabupaten Sampang agar terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga ada beberapa yang mendasari Forum Mahasiswa Sampang. Yang pertama, yakni Forum Mahasiswa Sampang ini adalah organisasi mahasiswa yang mempunyai misi pertama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemikiran mahasiswa, baik dari pemikiran secara hukum dan juga maupun dari program studinya masing-masing. Intinya banyak yang akan menjadi nantinya yang akan dirasakan oleh teman-teman mahasiswa yang berdomisili Sampang ketika bergabung di Forum Mahasiswa Sampang. Dan yang kedua di Forum Mahasiswa Sampang adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena kita juga adalah mahasiswa yang harus mengabdi terhadap masyarakat dan juga terhadap pemerintah. Dan yang ketiga yang sudah seringkali digaung-gaungkan dari Forum Mahasiswa Sampang yakni adalah Forum Mahasiswa Sampang memposisikan diri sebagai agent of control and agent of change untuk Kabupaten Sampang, yakni dengan aksi turun ke jalan. Tentu itu adalah menjadi pilihan, tapi itu bukan pilihan yang tepat. Sebenarnya bukan pilihan yang tepat, karena kalau kita sering melaksanakan aksi berarti pemerintah tidak pernah ada pengembangan untuk kabupaten. Kalau kita sudah agak mulai tidak sering tampil di permukaan berarti pemerintah sudah mulai ada perbaikan, itu aja. Baik.
Nah, karena pelaku atau pelopor gitu ya dari demo kemarin adalah Formasa gitu. Tentunya Formasa ini lebih tanggap gitu kan ya terhadap apa aja yang terjadi di Kabupaten Sampang begitu. Karena kan untuk orang awam itu tidak mungkin sadar ya kan Kak, apa aja yang terjadi di kabupatennya begitu, di wilayahnya. Makanya di situ perlu kesadaran dari Formasa ini ya Kak. Berarti Formasa ini benar-benar pejuang keadilan. Semoga saja, amin. Iya. Itu juga saya lihat kemarin dari demo yang kemarin itu ada beberapa konsep aksi demo yang berbeda dari yang lain Kak. Nah itu ada yang minta sumbangan swadaya masyarakat untuk membayar hutang yang dilaksanakan oleh pemerintahannya sendiri Kak. Nah itu bisa mungkin dijelaskan konsep-konsep berbeda seperti apa yang terjadi kemarin itu Kak ya. Iya. Nah ini sangat menarik ya pertanyaannya. Karena kita mahasiswa ini kan melaksanakan aksi demonstrasi. Kita melihat bahwa Kabupaten Sampang ini tidak serius ya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Kabupaten Sampang. Ini tidak serius. Kenapa kami menganggap ini tidak serius? Karena yang pertama Kabupaten Sampang hanya tampil elit di media hanya tampil di media gitu. Iya. Tapi kinerjanya sulit gitu. Sehingga orang awam yang melihat pembangunan yang megah itu adalah hasil daripada pemikiran yang hebat. Itu sebenarnya belum hebat bermartabat jargonnya gitu kan. Karena pembangunannya di sini kalau dilihat ya sangat megah. Tapi apa yang ada di dalamnya ini kan masyarakat masih belum tahu. Nah, di sana mahasiswa harus hadir. Nah, kami Forum Mahasiswa Sampang sudah lama mengkaji beberapa persoalan di Kabupaten Sampang sehingga hasil daripada teman-teman bahwa angka kemiskinan yang begitu tinggi di Kabupaten Sampang ada di posisi 38 terbawah se-Jawa Timur. Ini sangat mengganggu lah, untuk malu lah rasanya mahasiswa Kabupaten Sampang yang keluar dari kabupaten gitu kan. Terus yang kedua, hutang yang begitu mencekik APBD sampai sangat menjerit gitu kan. Sehingga keluarlah konsep bahwa dalam pelaksanaan aksi demonstrasi ini yang melakukan hutang ini adalah pemerintah. Sehingga siapa yang harus membayar? Ya masyarakat. Kami ini adalah bentuk satir gitu ya untuk pemerintah Kabupaten Sampang, bahwa ini adalah upaya daripada masyarakat bagaimana membantu dan mensupport. Sekarang cuma tinggal satu, pemerintah Kabupaten Sampang harus serius dalam menangani seluruh masalah itu. Karena masyarakat sudah bersatu padu. Ada swadaya masyarakat itu jalan sampai ke toko-toko, orang-orang yang lewat itu sampai terkumpul ratusan ya. Dan kami serahkan kepada DPRD Kabupaten Sampang. Terus yang kedua, kami juga beli uang mainan karena yang tersebar di sosial media, saya itu menabur uang asli gitu katanya. Itu sebenarnya bukan uang asli, itu adalah uang mainan yang memang kami beli sebelumnya. Itu adalah bentuk satria juga terhadap pemerintah kabupaten bahwa kita mahasiswa ini jangan ditutup mulutnya dengan uang gitu. Karena keadilan itu perlu untuk diperjuangkan. Terus yang selanjutnya ada juga yang pakai apa itu konsepnya punya sampean. Uang ada di kepala dan uang ada di mulut, Dahi di jidat. Ada di dahi. Iya. Kalau itu ada uang juga ditaruh di dahi, itu sebagai pernyataan bahwa ya DPR itu sekarang pikirannya cuma uang. Betul. Dan itu seolah-olah satu komplotan dengan Bupati Sampang khususnya. Juga ada konsep juga teman-teman, ada yang azan juga. Pas ditanya tujuannya ya biar jinnya keluar dari gedung DPR dan juga hatinya biar tercerahkan, kira-kira begitu gambaran umumnya. Alhamdulillah banyak wartawan yang memberikan juga gitu kan. Awak media kami juga perlu berterima kasih. Banyak yang sumbangan-sumbangan semuanya, bukan hanya masyarakat, semuanya mendukung untuk segera menuntaskan hutang yang melilit Kabupaten Sampang. Berarti kesimpulannya ya Kak, dari upaya dengan melakukan sumbangan swadaya itu untuk membantu pemerintah ya Kak ya begitu. Jadi kebijakan yang salah dari pemerintah itu ditanggung oleh masyarakat begitu ya Kak. Benar-benar. Kalau orang sehat, kalau pemikirannya orang sehat, ada satiri yang menampar seperti itu pasti malu.
pasti malu. Iya, harusnya. Ya Kami- kan iya. begini, teman-teman itu sebelumnya selalu ada semacam intimidasi untuk menyampaikan aspirasi. Dibungkam gitu. Baik itu melalui tawaran-tawaran kah atau dari ancaman-ancaman. Sebenarnya itu perlu juga ditegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan itu adalah bentuk kepedulian, terutama kepada Kabupaten Sampang. Tetapi pemerintah tidak mampu menangkap itu. Ya artinya jangankan juga masyarakat ya yang EPM-nya terendah di Jawa Timur, pemerintahnya pun ternyata sama aja. Jadi berhak nggak kita untuk menyuarakan aspirasi? Ya secara hukum ya kita nggak ada larangan. Tetapi kan tidak mungkin kita biarkan ini secara terus-menerus. Bagaimana Sampang akan menjadi lebih baik kalau pikiran kritis itu dihalangi? Saya kira untuk yang kemarin, ya alhamdulillah teman-teman tetap komitmen untuk berangkat. Dan tidak hanya selesai sampai di sana tentunya. Pasti kami akan tetap mengkawal sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama di wajah publik itu. Baik, tadi sudah sedikit dijelaskan ya mengenai konsepnya. Mungkin bisa nggak sih kakak apa yang menjadi latar belakang dari Formasa itu melakukan tuntutan, atau tuntutan apa aja sih yang menjadi poin penting? Nih, kenapa Formasa harus berangkat nih? Formasa harus memperjuangkan keadilan masyarakat. Poin penting apa? Separah apa sih Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang ini? Iya. Begitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang tuntutan ini, waduh, luar biasa. Ini kami ambil yang penting-pentingnya saja. Iya. Yang paling sangat perlu untuk diperbaiki di sisa-sisa kepemimpinan dari semua jabatan yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, ini diantaranya ada 7. Yang 7 ini diantaranya ada RUU perampasan aset, ada menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan juga angka kemiskinan yang begitu ekstrim di Kabupaten Sampang. Terus juga ada hutang Kabupaten Sampang yang mengakibatkan APBD, PAD, dan DAU Kabupaten Sampang di sini semuanya terpaksa harus dikurangi, dan juga ada kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Sampang. Dan yang terakhir nih, kalau generasinya tidak dirawat hari ini, maka mau menjadi apa Kabupaten Sampang ke depan? Pendidikan. Mungkin sebelum masuk ke atau mengkaji mengenai satu-satu itu ya Kak, mengenai bagaimana perampasan aset, hutang, pelecehan seksual yang terjadi di Sampang itu. Sebelum kan tentunya sudah ada tuh poin-poin yang menjadi kajian penting begitu. Berapa lama sih Kak waktu yang dibutuhkan oleh tim dari Formasa gitu untuk melakukan atau mengkaji nih data-data yang perlu untuk didemonstrasi atau perlu diajukan kepada pimpinan, kepada pemerintah gitu. Butuh berapa lama Kak? Ya saya di bagian advokasi di Formasa itu tidak gampang sebenarnya untuk mengkaji secara mendetail, mengingat ada banyak permasalahan yang kita angkat. Itu kalau 2 bulan ada sih Pak. Cukup lama ya Kak ya? Untuk pencarian data, untuk mengkaji ulang. Yang kita takutkan itu apa yang dirasa ini salah, ternyata kita yang salah paham. Betul. Jangan sampai hal itu bisa terjadi. Itu juga sering kita melakukan ya diskursus di warung-warung kopi dengan teman-teman. Juga kita juga melakukan komunikasi kepada para akademisi. Betul nggak pemahaman kami? Ya alhamdulillah mereka membenarkan dengan apa yang kita presentasikan. Kira-kira begitu. Objek. Tentunya untuk demo ini kan pasti membutuhkan objek ya Kak. Di situ dari demonstrasi kemarin objeknya itu adalah DPRD Kabupaten Sampang serta Bupati Kabupaten Sampang. Nah, kenapa ke sana Kak? Terus bagaimana tanggapan dari sana? Apakah mereka sukarela didatangi anak-anak demonstrasi ini? Apakah mereka terbuka dengan demonstrasi? Kan secara kita ini kan negara demokrasi ya Kak? Betul. Iya. Ya DPR suka tidak suka ya harus nerima. Harus menerima. Harus nerima. Kenapa ke DPR? Pertama, hampir 5 tahun ini seolah-olah DPR itu
lupa terhadap hak dan fungsi jabatannya. Itu kita paham ada di Undang-Undang Dasar itu telah mengatur, tepatnya di pasal 20 huruf A dan ayat 2 itu, dan juga undang-undang turunannya terutama, itu sudah memberikan kewenangan kepada DPR. Ada hak interupsi, ada hak fungsi anggaran kah, ada hak interpelasi dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini seolah-olah kami lihat DPR ini tidak mampu memberikan interupsi kepada bupati. DPR seolah-olah ketika bupati merencanakan untuk berhutang ratusan miliar, seolah-olah tidak ada rapat atau kajian yang matang bagaimana konsekuensinya ke depan. Dan terbukti sekarang Kabupaten Sampang defisit besarannya 38 miliar. Cukup besar. Dan menanggung bunganya saja itu yang harus dibayar 10 miliar. Nah, di samping itu kabupaten termiskin di Jawa Timur harus menanggung beban hutang sebesar itu. Bunganya saja 10 miliar. Bayangkan 10 miliar tadi itu diperuntukkan untuk beasiswa. Akan ada banyak ribuan mahasiswa baru di Kabupaten Sampang. Peningkatan EPM. Misalnya diberikan kepada UMKM, akan ada ratusan UMKM yang terbantu secara modal. Kemudian misalnya rumah tidak layak huni, kita tahu di Kabupaten Sampang masih banyak rumah yang kalau kita nilai kurang cukup layak lah untuk ditempati, ya karena masyarakat miskin. Kalau 10 miliar per tahun akan ada ratusan rumah yang akan diperbaiki. Jadi alokasi pengembangan ekonomi itu kan kenapa harus berhutang? Pemerintahan pusat menawarkan kepada kabupaten itu untuk bagaimana penanggulangan ekonomi waktu pandemi. Tetapi bupati memperuntukkan dana tersebut untuk pembangunan Jalan Lingkar Selatan. Tapi kalau kita lihat hampir 1 tahun ini ada nggak pelebaran ekonomi di sana? Nggak ada itu. Justru masyarakat Kabupaten Sampang sendiri kurang merasakan. Tetapi yang harus membayar ya kita semua karena memakai APBD. Iya, kalau berbicara tentang infrastruktur sebenarnya di Kabupaten Sampang dipaksakan. Ambisi. Dipaksakan. Jadi ada ambisi untuk membangun infrastruktur. Itu yang terjadi di Kabupaten Sampang sehingga kurang melihat kajiannya, saya merasa kurang matang gitu, baik dari sektor pemulihan ekonominya dan juga dari sektor-sektor lain. Di antaranya yang juga terjadi di Kabupaten Sampang bahwa yang sering digaungkan ini bagus di luar tapi berantakan di dalam gitu kan. Ini yang kami maksudkan, ini adalah infrastrukturnya yang ada di Kabupaten Sampang. Terus yang selanjutnya juga di Kabupaten Sampang ini untuk pembangunan JLS, Jalan Lingkar Selatan ini dari dampak ekonomi memang ada lah untuk masyarakat, tapi kan masih sangat minim gitu. Masyarakat kabupaten apa yang lebih banyak mendapatkan manfaatnya gitu. Ini adalah dari kabupaten arah timur gitu, Pamekasan dan Justru juga memberikan manfaat untuk kabupaten lain ya, Kak? Untuk kabupaten lain, Iya. untuk kabupaten Sampang dan kabupaten Pamekasan dan juga Bangkalan, Sumeneb. Ya, benar. Itu yang terjadi. Jadi apakah benar gitu ini berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kabupaten Sampang? Ini yang sangat mengganggu buat kami. Berarti ini menjadi salah satu penyebab besarnya hutang di Kabupaten Sampang ya, Kak. Tapi itu kemarin Kak ada baru launching ya, Kak, monumen Trunojoyo begitu. Nah, menurut aktivis Sampang nih, apakah monumen itu menjadi salah satu penyebab menghabiskan modal dari APBD itu, Kak? Atau justru pembangunan monumen itu cuma untuk sekedar gengsi saja, Kak? Atau bagaimana ini? Oh, enggak itu. Kalau persoalan alun-alun ya, Alun-alun Trunojoyo, informasi yang kami dapat dan juga kami juga tidak menemukan data bahwa alun-alun yang dibangun itu hasil dari hutang.
Itu informasi yang kami dapat hasil dari pemotongan DAU. Besarannya 25 miliar katanya begitu. Tetapi ini kami masih belum berani untuk memvalidkan itu. Tetapi kalau persoalan alun-alun kami juga cukup mengapresiasi lah, karena di situ ada pengembangan ekonomi di sana, terutama tempat hiburan masyarakat di Kabupaten Sampang. Menjadi pusat juga gitu. Berarti ini salah satu upaya untuk membangkitkan perekonomian begitu ya Kak? Iya, kami bukan posisinya kami anti Pemerintah enggak. Iya. Kalau yang baik kami tetap akan mengapresiasi. Tapi kalau untuk memuji kami tidak akan memuji karena itu memang tanggung jawab dan tugasnya gitu. Kalau salah memang kewajiban kami untuk mengkritisi. Jadi seperti itu. Kalau di alun-alun bagus sih. Banyak juga masyarakat yang mengapresiasi itu juga karena bisa merasakannya langsung. Tidak hanya PKL yang dapat merasakan perputaran ekonominya yang lebih baik gitu, tapi masyarakat yang dari luar mampir dulu gitu kan, itu juga bagus, tapi masih kurang lengkap. Enggak, Jamit pun sekarang sering bikin konten di sana. Iya. Inti dari demonstrasi itu Kak sangat menarik sekali ya. Tuntutan-tuntutan dari pihak-pihak Formasa ini menarik sekali untuk dikaji. Salah satunya yang bikin saya tertarik adalah di situ ada mengenai tuntutan masa jabatan kepala desa. Nah, itu menurut Kakak bagaimana? Terkait masa jabatan yang katanya yang awalnya 6 tahun minta dinaikkan 9 tahun ya. 9 tahun. Apakah itu efektif atau bagaimana Kak? Menurut Kakak? Kalau berbicara tentang efektif tidak efektifnya sih, ini sangat tidak efektif karena mengatasnamakan masyarakat, tapi ini kan bukan suara rakyat gitu. Ini ada suara-suara politisi gitu untuk menguasai kekuasaan yang ada di desanya gitu kan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa masa jabatan kepala desa itu 6 tahun gitu kan. Itu ada minta penambahan pasal ya. Itu mintanya direvisi menjadi 9 tahun. Minta direvisi untuk menjadi 9 tahun dari masa jabatannya. Nah, di sini kan tidak rasional. Apa sih yang harus kita bahas? Kenapa kita menolak gitu? Apa dampak daripada perpanjangan masa jabatan dari 6 sampai ke 9 tahun gitu kan. Ini sebenarnya sangat banyak dampak negatifnya gitu. Iya. Kalau dampak positifnya ya cuma yang dibuat oleh kepala desa yang aksi Dikarang kepala desa. Yang dikarang kepala desa. Di sini minimalnya ada beberapa dampak negatif yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat secara umum. Pertama, jikalau ini sampai 9 tahun, ini untuk masyarakat agar masyarakat juga paham. Jikalau perpanjangan masa jabatan kepala desa ini disahkan sampai 9 tahun, maka akan mempertaruhkan keberlangsungan roda pemerintahan yang ada di desa. Sehingga nantinya di sini apabila terdapat pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, kita harus menunggu 9 tahun. Kita harus sakit selama 9 tahun. BUMDes harus nangis 9 tahun gitu. Apapun harus nangis 9 tahun. Apalagi masyarakat sangat mengharapkan jalan-jalan yang baik untuk perputaran ekonomi di desa gitu kan. Ini akan nangis 9 tahun. Kalau 9 tahun. Terus yang kedua, mempersempit ruang demokrasi. Ini kan nantinya ada fenomena-fenomena dinasti di desa gitu kan. Saya adalah penguasa desa. 9 tahun. Ini kelamaan. Sehingga nantinya juga ada nih sikap diskriminasi daripada kepala desa tertentu gitu kan. Karena cenderung ini kan yang digaungkan adalah polemik pasca pilkades gitu kan. Kenapa itu menyebabkan polemik? Karena di sini dari kepala desa ada sikap diskriminasi sebenarnya. Oh, dia bukan golongan saya, dia itu tidak memilih saya. Ya udah, yang nggak milih jalannya udah nggak bagus, udah nggak dekat sama kepala desa, 9 tahun nangis. Benar. Benar. Masyarakat hanya diuntungkan pada saat pemilihan saja. Pemilihan saja. Selebihnya selama 9 tahun jika memang itu harus
disetujui, seandainya disetujui 9 tahun masyarakat akan tersiksa itu. Akan tersiksa, betul. Ya, saya juga menambahkan soal itu. Perlu juga kami sayangkan sebenarnya, kenapa kok kepala desa ini ya khususnya di kabupaten kita tidak tahu malu kemudian menyampaikan aspirasi ke depan gedung DPR. Padahal kan secara aturan kepala desa itu sudah diistimewakan dari DPR, dari presiden, dari bupati. 6 tahun sendiri loh itu jabatannya. Tetapi masih minta 9 tahun. Alasannya itu persoalan konflik waktu pilkades dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa konflik itu seharusnya adalah tanggung jawab kepala desa untuk bagaimana meredam. Berarti kan mereka gagal untuk menciptakan suasana yang harmonis, terutama di desa-desa. Kemudian kita tahu banyak oknum dan hampir semua di Kabupaten Sampang menjadi oknum kepala desa. Penyelewengan bansos, misalnya PKH, PPNT yang kartunya ditahan di desa-desa, dan kemudian masyarakat tidak diberikan kebebasan untuk memilih kualitas beras, kemudian kualitas minyak dan lain sebagainya. Dan itu cenderung dipotong oknum dan hampir semua menjadi oknum. Gitu, Pak. Terus ada juga nih yang menarik nih. Kalau kalau benar ini 9 tahun, karena kita ini paling geram ya sama yang 9 tahun ini sebenarnya. Kami paling geram nih sama yang 9 tahun. Karena ini juga nantinya akan ada peningkatan resiko gitu. Resikonya di sini adalah dari KKN gitu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Nah, apa nih yang nantinya akan menjadi incaran? Ya, dana desa. Dana, betul. Kalau 9 tahun, men, gitu kan. Jadi dana desa ini menjadi ancaman utama, sasaran utama gitu ya. Terus kalau di 9 tahun juga, ini 9 tahun satu periode, maka yang jelas tidak ada evaluasi kepemimpinan dari masyarakat. Betul. Masyarakat kan harus dicerdaskan. Masyarakat harus dicerdaskan. Terus kalau 9 tahun ini tidak ada evaluasi kepemimpinan, maka ya barusan yang tidak baik nih kepemimpinannya, maka 9 tahun dia akan menangis. Tapi kalau 6 tahun dia kan masih ada jeda. Kalau 9 tahun khawatir gitu kan. 6 tahunnya untuk korupsi, terus 3 tahunnya mau menepati janji. Ini yang paling mengkhawatirkan kami gitu kan. Karena saking tidak percayanya atas kerja-kerja kepala desa.